Halo semuanya, selamat datang kembali di channelku. Nah, bersama saya Mas Irul. Pada kesempatan ini, saya akan coba memenuhi request teman-teman, yaitu membuat gambar menggunakan sebuah teks doang atau prompt, tapi lewat HP. Pada video tutorial saya sebelumnya, saya itu menggunakan AI untuk membuat gambar itu di laptop. Tapi teman-teman banyak yang request gimana kalau menggunakan HP. Oleh karena itu, saya akan coba membuat gambar kayak gini atau yang seperti ini, sangat realistik tapi menggunakan HP dengan modal AI dan teks doang. Nah, kira-kira gimana ya keseruannya? Yuk kita simak aja video berikut ini sampai akhir. Namun, sebelum lanjut, bantu support channel kami dengan klik tombol subscribe-nya. Kalau udah, mari kita mulai videonya. Nah, kawan-kawan, untuk membuat gambar seperti ini, caranya tuh gampang banget. Silakan kawan-kawan itu kunjungi sebuah website, namanya krea.ai seperti ini. Setelah tampil kayak gini, silahkan kawan-kawan tuh sign up atau daftar terlebih dahulu. Nah, kebetulan saya tuh udah punya akun ya, udah daftar. Kawan-kawan bisa daftar, dan kalau bingung, bisa tuh cek video saya sebelumnya. Di sana ada tuh cara jelas daftar di krea.ai sampai menghasilkan gambar. Oke, kalau seandainya udah login, nah sekarang geser tuh ke bagian bawah sekali sampai ketemu namanya Studio Canvas. Nah, kawan-kawan klik bagian New Canvas Project. Klik sekali, biarin tampilannya menjadi seperti ini. Kemudian klik bagian New Project ini, jadi klik di sini ya, untuk membuat project yang baru. Nah, kenapa sih menggunakan AI ini, nggak yang lain gitu? Kebetulan AI ini menurut saya sangat simple, hasilnya realistik, kemudian bisa juga katanya itu no sensor gitu ya. Jadi gambarnya bisa sangat bagus sesuai dengan imajinasi kita. Dan yang paling kerennya itu gratis dan unlimited. Kalau AI yang lainnya biasanya dibatasin 3 kali percobaan, 4 kali gitu. Ini udah saya coba itu sampai puluhan, bahkan nggak sampai ratusan sih, puluhan gitu ya, tapi belum ada kendala. Oke, ini udah sampai di sini ya. Nah, karena tampilan di HP ini kurang fleksibel, mau saya geser kiri kanan, perbesar agak kurang bagus gitu ya. Makanya kita rubah dulu ke mode desktop. Nah, caranya klik di pojok kanan, ini ada titik 3. Terus contreng nih di bagian situs desktop. Contreng ya. Oke, kita tunggu sampai halamannya berubah. Nah, setelah kayak gini, perbesar aja di bagian hitam. Yang ini ya, kemudian geser ke atas. Nah, oke, ini udah kelihatan ya. Nah, di sini ada 3 poin penting. Yang pertama adalah kotak ini. Ini adalah tempat untuk menuliskan sebuah perintah atau prompt. Jadi kita tulis aja, kita ingin buat gambar kayak gimana di situ, tapi pakai bahasa Inggris. Kemudian ada bagian AI model. Nanti pengen gambarannya itu mirip apa? Mirip anime kah? Realistik kah? Atau mirip yang apa? Kemudian ada juga di situ advanced setting. Sebentar kita coba. Kita mulai dari prompt dulu ya. Kita klik di situ. Nah, prompt ini bisa ditulis asal-asalan, bisa juga yang ini ya, yang keren. Kalau asal-asalan ya asal nulis gitu, sesuai dengan imajinasi kita. Tapi kalau pengen lebih keren banget, kawan-kawan bisa pelajari penulisan di Stable Diffusion atau Civit AI. Di sana itu banyak sekali contoh-contoh prompt. Nah, pada kesempatan ini saya akan coba contohkan penulisan
yang sangat sederhana ya. Misalin kita pengen buat gambar wanita tapi sendirian, berarti satu wanita kan, kita tulis one girl gitu ya. Artinya gambarnya nanti muncul satu wanita. Kemudian tampilan wanita itu jelek atau cantik. Misalnya cantik ya, berarti beautiful. Kemudian wajahnya itu mirip orang apa? Indonesia kah? Cina, Jepang, atau India? Contoh misalnya Jepang ya, berarti saya tulis Japan. Kemudian orang itu stylenya gimana atau lagi ngapain gitu ya. Nah, misalkan reading book atau membaca buku ya, tulis reading book. Nah, kali ini saya nggak tuliskan detailnya, saya hanya ingin wanita itu nanti ada di hujan-hujanan, berarti saya tulis rain, gitu ya. Terus long hair, rambutnya panjang. Kalau pengen warna rambutnya hijau atau pink, tulis, nggak apa-apa. Kemudian misalin pengen itu wanitanya itu di hujan-hujanan, terus backgroundnya apa gitu. Nah, backgroundnya kasih jelas, backgroundnya di mana gitu. Misalin ada di taman ya taman. Nah, saya contohin misalin dia lagi ada di pasar, berarti di tradisional market. Nah, misalin gitu ya. Oke, jadi promptnya sesimpel itu aja dulu. Nah, kalau ingin lebih detail lagi, tadi itu pelajari di civit.ai atau Civit AI ataupun di Stable Diffusion. Oke, sekarang kita masuk ke bagian AI model. Kita klik nih di bagian Stable Diffusion ini. Kita klik. Nah, di sini banyak sekali model-model yang ada. Pengen gambarnya itu mirip Stable Diffusion, mirip Crea, atau yang real, atau illustration. Nanti kawan-kawan coba-coba aja. Saya di sini menyontohkan menggunakan yang Stable Diffusion, sehingga saya pilih yang Stable Diffusion. Kemudian kalau udah dipilih ya pilih lagi yang bagian silang ini untuk close. Sekali aja ya klik close. Nah kalau ini jangan di close lagi, kalau di close nanti hilang. Kemudian di bagian advanced setting kita klik. Di sini kita akan disajikan beberapa informasi. Pertama dimensi. Nah di situ ada yang 1:1, 3:4, dan 4:3. Nah, kita mau pilih yang mana? 1:1 kah? 3:4 atau yang ini? Jadi kalau kalian pengennya yang square atau persegi ya 1:1. Pengen landscape ya 3:4. Potret ya 4:3. Sebagai contoh saya pilih 4:3. Kemudian prompt influence-nya ini kawan-kawan bisa atur sedemikian rupa. Namun pada kesempatan ini saya biarin default aja. Kemudian negatif prompt-nya saya aktifin supaya bisa ibaratnya itu meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan di gambar. Makanya tulis hal yang tidak diinginkan muncul di gambar seperti kualitas rendah, low resolusi, gambarnya dengan artefak. Nah, misalnya ini yang sering terjadi ya, tangannya aneh, gitu. Tulis saja bad hand. Nah, kemudian jarinya biasanya bad finger gitu ya. Kemudian matanya biasanya meliriknya kurang keren gitu. Nah, dan kasih gambar penjelasan lainnya. Kemudian di bawahnya kawan-kawan bisa aktifin, bisa enggak. Kalau sheet biasanya saya aktifkan ketika saya ingin wajahnya itu mirip dengan gambar yang saya inginkan. Untuk sementara kan belum buat gambar, jadi saya biarin otomatis gitu. Kita geser ke atas, kemudian kita close. Nah, sekarang bagian processingnya, kita klik generate ini untuk menghasilkan gambar yang udah kita buat promptnya. Kita klik generate. Perhatikan di sini muncul angka yang berjalan mundur, hitungan mundur ya. Itu 8 detik, 7 detik. Nah, cepet banget kok hitungan detik gambarnya akan jadi. Oke, perhatikan kawan-kawan. Nah, ini gambarnya. Nah,
keren banget ya. Ini gambarnya udah ada, luar biasa keren. Nah, ini udah muncul ya gambarnya kayak gini. Jadi ada orang wanita gitu, wajahnya cantik. Kemudian modelnya mirip dengan orang Jepang karena kita pakai Japan tadi. Terus rambutnya panjang. Kemudian hujan-hujanan dan di belakangnya backgroundnya itu adalah market tradisional atau pasar tradisional. Nah, sebenarnya gambarnya ini bisa kita otak-atik. Misalnya kita rubah latar belakangnya, kemudian kita upscale atau enhance. Misalnya kita mau hapus backgroundnya, ataupun kita mau buat variasi lain gitu bisa. Nah, untuk downloadnya gimana ya? Klik di sini, kemudian di bagian bawah ini ada tombol download kan di sini ya. Nah, kita klik download. Oke. Nanti akan diarahkan ke halaman baru kayak gini. Kalau di HP, kalau di laptop bisa langsung ke download. Nah, seperti ini. Nah, ini kan hasilnya belum 4K ya. Kalau pengen hasilnya 4K, lihat video saya sebelumnya. Nanti dalam hitungan detik gambar yang udah tampil ini bisa jadi 4K. Oke, kita kembali ke bagian prompt. Seperti itu kan kawan ya. Nah, berikutnya kawan-kawan, misalnya wah gambarnya kurang ini nih, kurang keren nih gitu ya. Nah, kita generate ulang supaya bisa menghasilkan varian gambar yang baru. Kita tunggu di situ hitungannya 8 detik lagi, 7 detik lagi. Gak lama, dia cepet banget kok. Nah, ini jadi tampilan baru ya, seperti ini ya. Tampilannya baru. Nah, misalin pengen kayak gimana? Misalin menggunakan sendal biar kakinya kelihatan atau full body. Ya, tulis aja di sini. Misal, saya tambahin ya, misalin menggunakan sendal. Misalin ya, kita menggunakan sepatu ya. Kemudian tradisional ya, tradisional. Nah, misalnya kayak gitu ya, kita coba generate lagi. Kira-kira muncul sepatu nggak nanti di kakinya? Harusnya ya kita pakai bahasa Inggris yang lengkap, karena bahasa Inggris saya kurang ini, makanya saya nggak ini ya, hanya tulis prompt-prompt sangat sederhana aja. Nah, perhatikan dengan menulis traditional shoes, maka akan ditampilkan nanti orangnya itu kelihatan tuh bagian kakinya gitu. Nah, misalnya gambarnya nggak proporsional ya, tulis gitu ya. Nanti di sini proporsional. Ya. Nanti kawan-kawan bisa otak-atik. Intinya membuat gambar yang kita inginkan itu sangat-sangat sederhana. Misalnya ini saya hapus dulu ya, yang tadi itu. Misalnya kita pengen orangnya itu bukan orang Jepang, tapi India. Ya tulis saja. Atau misalnya Indonesia ya, atau Jawa, misalnya Java. Kita coba cek. Kalau orang Jawa itu di sini tampilannya kayak gimana? Oke. Nah, maka munculnya mirip orang lain. Nah, gambar pasarnya pasar-pasar di Indonesia gitu ya. Oke. Nah, kemudian misalin kita contohin orangnya India ya, kita ganti aja India. Kita generate lagi. Nah, ini tadi kawan-kawan sambil nunggu ya. Ini kalau di tempat lain, di website lain, ini udah buat banyak kayak gini udah terbatas tokennya. Kita di sini buat banyak banget. Nah, bebas kayak gini. Nah, misalin orangnya wajahnya itu misalin kurang putih ya, tambahin aja wajahnya warna apa gitu ya. Pakaiannya jangan pakaian tradisional, pengen pakaian yang
kasual misalnya, tambahin aja di promnya. Nah, ini udah jadi kawan-kawan. Jadi ini kalau India ya jadinya India. Nah, kalau pengen artis siapa ya tulis wajahnya mirip artis ini gitu. Mantap kan kawan-kawan ya? Nah, kawan-kawan, jadi seperti itu ya cara membuat gambar menggunakan HP doang dengan perintah teks. Misalin pengennya itu nggak satu orang tapi dua orang ya. One girl tadi itu dikasih tulisan dua. Kita coba ya, generate. Beneran nggak hasilnya dua orang wanita? Kita lihat ya. Nah, jadi kawan-kawan ini jadi dua orang. Oke. Ini cocok nih kalau pengen jadi foto keluarga, misalnya 4 orang lagi duduk di kursi atau gimana gitu ya. Boleh nih kawan-kawan. Nah, mantul banget ya. Oke, seperti itu membuatnya sangat-sangat mudah. Nah, kawan-kawan, jadi kayak gitu ya. Mudah-mudahan informasi dari saya yang sangat-sangat sederhana dan terbatas ini bisa berguna dan bermanfaat bagi teman-teman yang pengen membuat gambar dari teks atau membuat gambar menggunakan AI di HP. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.